Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama lengkap saya, Riz Marlina Ngongo, NIM 1903030070, kelas B, semester 5, Prodi Sosiologi, tugas gerakan sosial. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Partai Buruh Denis Heli dan Sosial Internasional Pergerakan Membangun Kembali Sosialis Internasional selama Perang Dingin 1945 sampai dengan 1951. Perlu kita ketahui bahwa internasionalisme sosial pastilah menjadi keyakinan yang benar jika ia bertahan begitu lama, terlepas dari kesalahan para praktisnya, di mana kegagalan yang terkenal adalah perpecahan dalam mencegah Perang Dunia Pertama, di mana terjadi perpecahan yang melumpuhkan, menggagalkan tindakan apapun terhadap fašisme dengan mengutamakan kepentingan nasional atas keprihatinan internasional, memimpin Ignacio Silone dan Andre Philip untuk berpendapat bahwa tidak ada nasionalis yang sukses nasionalis sosialisme. Ketika berbicara tentang sosialis internasional, komunis sosialis nasionalisme, kecewa dan sosial demokrat mencari kehormatan nasionalis, berisi keras pada jurang antara internasionalisme, aspirasi, dan realitas nasional. Yang pertama, internasional lama ke internasional baru pada tahun 1940 sampai dengan 1945. Internasionalisme inovatif. Seperti yang dikatakan Marx, semua fakta besar tentang sejarah dunia muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Repon berpendapat bahwa itu adalah gejala kematian internasionalisme, sosialis, dan komunis. Namun yang sama menakjubkan adalah organisasi internasionalisme, bahkan tanpa aturan dan institusi formal. Sosialisme internasional bertahan sebagai jaringan kontak, seperangkat praktik identik, pandangan dengan pandangan dan nilai-nilai. Di era transisi ini, ketiadaan aturan birokrasi membiarkan praktik lama yang gagal, memecahkan masalah lama, dan bereksperimen dengan praktik inovatif untuk menangani baik yang lama maupun masalah yang baru. Sosialisasi yang pernah menjadi partai dominan masa lalu menjadi partai buruh oposisi terhadap perbedaan dan kontribusinya terhadap perang. Selain itu, organisasinya tidak dihancurkan oleh penduduk militer, tetapi tumbuh dan dirombak menggunakan mesin negara yang kuat dengan pengaruh internasional. Perbedaan yang jelas antara pihak dalam dan pihak luar mengubah sosialis internasional menjadi apa yang disebut sebagai Klub Integrasi Sosialis Internasional dalam negara sudah dimulai selama Perang Total Pertama, integrasi kaum sosialis di negara borjuis
memprovokasi sedikit perlawanan atau mundur berkat antifaisme. Partai Buruh sepenuhnya berkomitmen untuk upaya perang Inggris dan sosialis dari negara-negara yang diduduki dengan pemerintah mereka. Sosialisme diidentikan dengan negara yang memiliki keberhasilan dengan mengalahkan faisme dan merencanakan ekonomi dalam perang dan damai. Yang kedua, krisis buruh dan sosialis internasional. Pada tahun 1930-an, Persatuan Gerakan Sosial Eropa gagal karena mencapai posisi bersama dalam komunisme dan persenjataan. Kembali dua blok muncul sama-sama berkomitmen untuk perdamaian, tetapi dengan perbedaan interpretasi. Blok sayap kanan dipengaruhi oleh internasionalisme liberal yang berpendapat bahwa penyebab perang adalah sistem anarki internasional yang solusinya adalah penerapan sistem hukum yang dijamin oleh Liga Bangsa-Bangsa, sementara blok sayap kiri mengidentifikasi kapitalisme sebagai satu-satunya penyebab perang dan transisi ke sosialisme sebagai satu-satunya solusi. Oleh karena itu, gerakan sosialis harus mengandalkan langsung tindakan untuk memecahkan perang segera setelah Perang Dunia Pertama. Pada waktu kepemimpinan buruh menolak tekanan dari sayap kiri, bertanya untuk Front Populer di Inggris, jadi mereka tidak mau membiarkannya legitimasi eksternal. Yang ketiga, organisasi sementara masa perang. Setelah Perang Dunia Kedua, konstitusi baru mengadopsi praktik baru yang muncul selama perang dan perang dingin terlepas dari praktik-praktik. Segera sebelum perang, kepemimpinan buruh telah menyetujui pengurungan dari LSI dan keterlibatan memalukan dengan orang asing yang tidak dapat diandalkan. Dengan perang, Partai Buruh menjadi partai sosialis yang paling bergengsi dan kepemimpinan dan pangkat serta prinsip memiliki komitmen yang sama tetapi tidak dapat disangkal terhadap internasionalisme. Gilens berpendapat bahwa Huysmans tidak memiliki otoritas dan pihak lain siap untuk merayakan semua tanggung jawab untuk Departemen Internasional Partai Buruh. Seperti pada kesempatan setelah Belgia adalah satu-satunya yang mendukung lebih besar komitmen internasionalisme disambut dengan keenggaan oleh Inggris. Partai Buruh di atas dengan kekuasaan untuk memaksakan kondisi, kemudian kaum sosialis dari negeri-negeri sekutu yang bisa menawarkan kontribusi simbolis mereka untuk perang sosialis dari negara musuh di bagian bawah sepenuhnya tergantung orang lain. Masyarakat Sosial Demokrat terpecah menjadi dua faksi blok masyarakat, termasuk Gilens dan semua pihak yang mendukung ingin menjadi kontak informal, menerima kesalahan kolektif dari orang Jerman dan berkontribusi untuk memenangkan perang. Yang keempat, persatuan dan perbedaan pendapat. Sosialis internasional untuk menjadi kenyataan hidup adalah
sulit untuk didefinisikan, tetapi tindakan internasional berhasil dalam performatifnya. Fungsi efektif dalam mengeksperimen persatuan dan melegitimasi perbedaan pendapat dalam masa kritis atau krisis, sebuah komunitas dapat memulihkan kesatuannya dengan retorika seperti pendapat dan kepentingan yang berbeda. Komite Dallas mengordinasikan penyinyiran propaganda sosialis melalui radio Partai Buruh, juga menggunakan komite untuk memeriksa isi siaran. Misalnya, Giles memotong referensi untuk pembentukan negara Yahudi di Palestina karena dua blok ingin melakukan kepemimpinan buruh, juga membantu sosialis asing untuk bernegosiasi lebih banyak waktu di gelombang udara dengan birokrasi negara karena banyak yang fokus bahwa teoritis akan mendukung rekan senegara yang konservatif dan liberal. Yang kelima, Komite Persiapan Internasional. Komite Partai Buruh diperlukan untuk setiap langkah untuk membangun kembali internasional, tetapi para pemimpin sangat peduli dengan memenangkan perang dan terlibat dalam perbedaan hanya ketika kemenangan tampak yakin. Leski memohon untuk membangun kesatuan internasional untuk mencapai kesepakatan umum antara Partai Buruh dan Partai Komunis Uni Soviet. Selama perang organisasi, Partai Buruh sedang melemah sementara Komunis tumbuh lebih kuat. Berkat keberhasilan Uni Soviet, tekanan diperpanjang bahkan dari tokoh-tokoh sentris untuk bekerja sama dengan kaum komunis atau bahkan untuk mengizinkan afiliasi mereka ke partai. Sehingga konferensi adalah kesempatan untuk memamerkan solidaritas sosial internasional, menyetujui pasca perang internasional, sehingga rencana yang disusun oleh Dalton dan diedarkan di Komite Dallas, yang walaupun tampaknya hanya ada sedikit bukti bahwa saran-saran dari kaum sosialis asing telah mengubah rencana aslinya. Sekian dan terima kasih.